Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ineng Wahyurana, absen 21 dari 10 PH 10. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kemampuan berkomunikasi atau communication skill. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi yang saya dapat. Yang pertama itu ada pengertian komunikasi menurut 3 ahli beserta unsur-unsurnya dan kesimpulan dari 3 para ahli. Kedua, jenis-jenis komunikasi. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi dan kesimpulan komunikasi beserta unsur-unsurnya. Yang pertama itu ada Harold Laswell. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan melalui saluran tertentu dengan efek yang diharapkan. Kedua, Wilbur Scrum. Komunikasi adalah proses berbagai makna antara pengirim dan penerima dengan menggunakan simbol yang dipahami bersama. Ketiga, Shannon and Weaver. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima melalui saluran dengan kemungkinan adanya gangguan (noise). Kesimpulannya, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan) melalui media tertentu. Unsur-unsur dari komunikasi ada 7. Yang pertama itu ada sender (komunikator), yaitu pihak yang mengirimkan pesan atau sebuah informasi. Yang kedua, pengkodean atau encoding, yaitu proses mengubah gagasan atau pesan menjadi simbol. Yang ketiga, pesan, yaitu informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang keempat, media atau saluran, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang kelima, decoding decoding, yaitu proses penerjemahan simbol oleh komunikan agar memahami pesan. Yang keenam itu ada komunikan receiver, yaitu pihak yang menerima dan menafsirkan. Yang ketujuh, umpan balik, yaitu feedback, yaitu tanggapan atau respon dari komunikan terhadap pesan yang diterima. Yang kedua, jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada komunikasi berdasarkan cara penyampaian informasi, komunikasi berdasarkan aliran informasi, yang ketiga berdasarkan perilaku, yang keempat komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, komunikasi berdasarkan cara penyampaian informasi dibagi menjadi 2. Ada yang bersifat tertulis dan lisan. Yang bersifat tertulis yaitu digunakan dalam memo, email, laporan dan papan pengumuman di hotel, misalnya daftar tugas housekeeping atau menu restoran dikomunikasikan secara tertulis. Bersifat lisan yaitu interaksi langsung antara staf dan tamu, briefing antar karyawan, komunikasi melalui telepon. Yang kedua, komunikasi berdasarkan aliran informasi dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi satu arah dan komunikasi 2 arah. Komunikasi satu arah yaitu pesan hanya dikirim tanpa respon. Yang kedua, komunikasi kedua arah, yaitu adanya interaksi antara pengirim dan penerima percakapan diskusi. Yang ketiga, berdasarkan perilaku. Berdasarkan perilaku ini dibagi menjadi 3. Ada yang komunikasi formal, informal, dan non-formal. Komunikasi formal yaitu mengikuti aturan dan struktur resmi rapat dan laporan. Komunikasi informal yaitu bersifat santai tanpa aturan resmi percakapan antar staf. Yang kelima, non-formal, yaitu komunikasi yang berada di antara formal dan informal seperti arahan singkat dari kepada supervisor kepada staf housekeeping di lorong hotel. Yang keempat, komunikasi berdasarkan ruang lingkup dibagi menjadi 2, ada internal dan eksternal. Internal yaitu komunikasi antara karyawan dan departemen dalam hotel, seperti koordinasi antara front office, housekeeping, dan restoran untuk memastikan kelancaran operasional. Sedangkan eksternal
yaitu komunikasi dengan tamu, pemasok, agen perjalanan, dan mitra bisnis hotel untuk reservasi. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi itu dibagi menjadi 6. Di antaranya, yang pertama, keragaman budaya. Keragaman budaya ini dibagi menjadi 2. Keragaman budaya yaitu hotel melayani tamu dari berbagai negara dengan adat, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda. Kesalahan komunikasi bisa terjadi jika staf hotel tidak memahami perbedaan budaya seperti bahasa. Tamu asing mungkin tidak memahami bahasa lokal, sehingga staf perlu menggunakan bahasa universal seperti bahasa Inggris atau alat penerjemah. Yang kedua yaitu gestur dan etika, yaitu beberapa budaya menganggap kotak mata sebagai tanda kepercayaan. Yang kedua, kesalahan dalam menerima pesan. Staf atau tamu bisa salah menangkap informasi jika penyampaian tidak jelas, terutama dalam situasi sibuk seperti saat check-in atau pemesanan kamar. Yang ketiga, emosi. Tamu yang lelah atau marah setelah perjalanan panjang mungkin mudah tersinggung jika pelayanan tidak sesuai harapan. Yang keempat, pengalaman masa lalu. Jika tamu pernah mengalami pengalaman buruk di hotel yang sama atau berbeda, mereka bisa lebih waspada atau kritis dalam menerima pelayanan. Yang kelima, latar belakang pendidikan, yaitu tingkat pendidikan staf memengaruhi cara mereka berkomunikasi, memahami instruksi, dan memberikan informasi kepada tamu. Yang keenam, hubungan antar komunikator dan komunikan, yaitu hubungan antar manajer dan staf memengaruhi efektivitas komunikasi internal. Om Swastiastu. Saya Gerinova Kertayasa, nomor absen 22 dari kelas XPA 10. Di sini saya akan menjelaskan materi 456. Yang pertama saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses penyampaian informasi yang jelas, tepat, dan dapat dipahami oleh penerima pesan. Ciri-cirinya jelas, tepat, dapat dipahami, efektif, empati, klarifikasi, umpan balik, dan fleksibilitas. Manfaat komunikasi: meningkatkan kesadaran, meningkatkan kepuasan, mengurangi konflik, meningkatkan produktivitas. Contoh komunikasi dengan keluarga. Orang tua menjelaskan aturan dan harapan kepada anak dengan cara yang jelas dan konsisten. Dan ada pula gaya bicara. Yang pertama ada gaya bicara yang jelas, bahasa sederhana, dan artikulasi yang jelas. 2. Gaya bicara dengan senyuman. Suasana positif, menciptakan suasana yang positif. Kepercayaan, membuat orang yang kita ajak bicara agar percaya dengan apa yang kita bicarakan. Yang ketiga ada gaya bicara santai, nyaman, membuat orang tersebut nyaman ketika berbicara dengan kita dan terbuka. 4. Gaya bicara interaktif, koneksi, pemahaman. Yang kelima, gaya bicara sopan, hormat, menunjukkan penghargaan, mencegah terjadinya konflik. Yang kelima ada komunikasi dengan pelanggan atau SOP. Yang pertama, SOP penanganan panggilan telepon. Yang kedua, SOP penanganan keluhan pelanggan. Yang ketiga, SOP balasan email pelanggan. Yang keempat, SOP penanganan chat pelanggan. Yang kelima, SOP interaksi di media sosial. Keenam, SOP penanganan pelanggan yang marah. 7. SOP penanganan pelanggan FIP. 8. SOP penanganan feedback pelanggan. Yang kesembilan, SOP penanganan pelanggan di toko fisik. Komunikasi dengan kolega. Kolega adalah rekan kerja atau orang-orang yang bekerja dalam lingkungan yang sama atau memiliki profesi yang sama. Dalam konteks komunikasi, kolega adalah orang-orang dengan siapa kita berinteraksi secara teratur dalam konteks pekerjaan. Contoh komunikasi dengan kolega: menanyakan tugas kepada teman, memberikan informasi yang berguna, meminta pertolongan, memberikan apresiasi. Yang terakhir, sapaan dan percakapan ringan. Yang keenam, komunikasi antar budaya.
adalah cara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda berbicara dan berinteraksi satu sama lain. Contoh komunikasi antar budaya. Yang pertama, Caesar dari daerah Jawa dan Laras dari Sunda. Caesar Jawa. Ras, akhir minggu iki kue ono acara ora? Aku pengen ngajak kue dolan. Laras menjawab, wah kebenaran pisan abdi teu gaduh rencana nanaon. Emang badi kemana? Yang kedua, Wayan Bali. Jok, mani semengan awake lakar kapasih nyamilu. Joko Jawa. Wah api kui panting engdian. Yang ketiga, Ani Palembang. Komang. Gak sore ada festival budaya di lapangan. Nak melok ndak? Komang Bali. Wah festival budaya. Melah ento jam kuda mulai ne. Yang keempat, Rina Minang. Jok beko sanjo ada festival budaya di lapangan. Nak melok ndak? Joko Jawa. Wah api kui festival budaya oporin. Yang kelima, Rina Minang. Sambal mata itu kan makanan Bali. Awak alun pernah coba. Tapi kok ada pasti enak tuh. Komang Bali. Nggih nanti tiang tanya ke pelayane. Pasti ada. Terus tiang ajak sate lilit. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Parama Santi Om. Santi 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 Om.